أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون wa iyaya fattaqun. Ayat yang lalu intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam dan istri beliau serta iblis untuk keluar dari jannah. Nanti bila tiba waktu saatnya Allah turunkan petunjuk berupa pengutusan Rasul kepada anak cucu Adam dan diturunkan kitab suci yang akan menuntun, membimbing, menunjuki mereka ke arah jalan yang benar, keselamatan dunia dan akhirat. Maka siapa yang mengikuti petunjuk itu, tidak ada atas mereka kekhawatiran, ketakutan di dunia, di akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih, tidak rusuh, tidak berduka atas apa yang menimpa dan luput bagi mereka di dunia. Itu intinya. Sebaliknya, sebagaimana kebiasaan Al-Quran selalu menyebutkan segala dua supaya kita memilah dan memilih. Kalau disebutkan di atas orang-orang yang mengikuti, orang-orang beriman, maka diiringi dengan orang kafir. Itu walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Kafaru. Diterjemahkan di situ. Adapun orang-orang yang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, kafir. Secara bahasa, kafir itu artinya menutup. Menutup. Hampir sama dengan gafara. Bedanya kalau kafara menutup yang baik-baik. Sehingga petani disebut dengan kufar dalam ayat. A'jabal kufara nabatuhu. Menakjubkan para petani, al-kufar petani, pertumbuhan tanaman itu. A'jabal kufar. Nah, kenapa disebut petani dengan kafir? Karena kerja petani itu menutupi biji, bijo tampang. Yang ditutupinya yang baik. Biji, bijo, tampang ditutupi. Tampang, kacang, ada yang sebut jaguar. Tumbuh kata. Kalau gafara menutupi, jo menutupi, tapi menutupi untuk menjaga, memelihara. Dia biasanya untuk memburu-buru atau memelihara nama baik supaya jangan buruk. Namanya gafara. Nah, orang awak terjemahan gafara itu ampun. Gafara. Kau namanya mighfar. Mighfar. Tapi nak ikor. Kopi orang mau dia pakai mighfar.
Helm besi mighfar dipakai untuk menutup kepala agar kepala terpelihara, terjaga, terlindungi. Jadi ghafara, istighfar berarti meminta kepada Allah agar Allah memelihara, bukan memelihara kepala lagi, memelihara diri kita, menjaga kita, melindungi kita daripada akibat-akibat dosa atau perbuatan dosa. Sekaligus memohon kepada Allah agar ditutupi supaya jangan nampak, terbuka, tersiar dosa itu. Nah, berbeda dengan kafara menutupi yang baik-baik. Orang kafir menutupi hatinya. Orang kafir menutupi hatinya daripada menerima petunjuk kebenaran. Kafir. Orang yang kufur nikmat, dia menutupi nikmat Allah. Dia anduk-anduk di sembunyi-sembunyian, dia cari Allah supaya yang keluar. Namanya kufur nikmat. La in syakartum la zinanakum wa la in. Nah, kafar di situ bukan berarti keluar Islam. Bukan memusuhi Islam, tapi kafartum adalah lawan daripada syakara, menutup nikmat, menyembunyikan nikmat, tidak mensyukurinya, namanya kufur. Karena orang yang tidak mensyukuri nikmat menutup-nutupi. Supaya jangan diminta, supaya jangan keluar zakat, infak, sedekah, ditutup-tutupi. Nah, kufur nikmat. Lawannya syukur di situ. Syukur menampakkan. Syukur menampakkan. Memperlihatkan, memamerkan kepada Allah bahawa nikmatnya dipakai. Dan menimpakkan ke permukaan bahawa kita pakai, kita pergunakan untuk hal-hal yang Allah ridhai. Itu hakikat syukur. Lalu disebut-sebut, diucap-ucap. Alhamdulillah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini semua adalah nikmat Allah. Itu syukur. Syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan. Nah, kembali kita kepada awal ayat. Nah, yang dimaksud kafir di situ, walladzina kafaru wa kadzabu. Kufur menentang. Kufur tidak percaya. Mengingkari, menolak, menentang. Jadi walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir menentang, menolak, mengingkari petunjuk yang Allah turunkan. Sebuah ayat di atas, ayat 39, bahwa dikatakan faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk yang aku turunkan, itu Alkitab yang diturunkan kepada Rasul untuk menjadi pedoman, bimbingan, arahan, petunjuk dalam kehidupan dunia, buat keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Siapa yang kufur, menentang, menolak, mengingkari, ditutupinya hatinya untuk membenarkan itu, untuk mengikuti itu. Kafaru wa kadzabu, mendustakan. Mendustakan artinya tidak percaya. Wa kadzabu, mereka mendustakan. Kalau kadzaba, mendustakan. Apa yang disampaikan oleh pihak lain kita tidak percaya, namanya mendustakan. Kadzaba berdusta, kalau kadzaba mendustakan. Kalau bahasa kita, berdusta adalah kita mengatakan yang tidak sebenarnya atau berbeda dengan kenyataan. Namanya berdusta. Kalau tukar awal lamber dengan mendustakan pihak lain yang kita tidak benarkan, tidak percayai. Maka begitu berarti kadzabu bi ayatillah. Mendustakan ayat Allah berarti tidak membenarkan, tidak menerima, tidak percaya. Kadzabu bi liqa'il akhirah. Mereka mendustakan perjumpaan hari akhirat, artinya tidak membenarkan, tidak mempercayai adanya perjumpaan persuaan hari akhirat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin,
tahukah kamu orang yang tidak mempercayai, mendustakan, tidak mempercayai adanya hari pembalasan, menolak adanya, tidak membenarkan, kataku. Nah, para pendusta mukadzib. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wail. Mukadzibin, para pendusta. Nah, sekarang orang kafir menentang, mengingkari. Kadzabu, tidak percaya. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami yang kami turunkan sebagai petunjuk. Kalau siko ditegaskan mana yang diingkari, ditentang dan didustakan ayat-ayat. Orang-orang yang kafir, kufur dia, menentang dia, dan mendustakan, tidak menerima, tidak percaya dia kepada ayat-ayat kami, bi ayatina. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum, mereka itu fiha, di dalamnya neraka kekal. Ashab, orang terjemahkan bahasa kita penghuni neraka. Ada ashabul jannah, ada ashabun nar, la yastawi. Dah sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabun, nah, tidak sama. Apa itu ashab? Ashab sahib, yang menemani, yang mendampingi, tidak berpisah. Dikatakan dia penghuni neraka dengan ashab karena orang yang menghuni neraka tidak berpisah. Selalu dia mendampingi dan berteman, setia dengan neraka. Maka dikatakanlah ashabun nar, penghuni neraka, dia di situ. Seakan dia menemani terus, mendampingi terus, tidak berpisah terus. Bernama ashabun nar. Sama dengan ashabul jannah. Bedanya, ashabul jannah selama-lamanya. Kalau ashabun nar ada yang tidak selamanya. Jika ditambah di belakangnya khalidina fiha abada, itu selama-lamanya. Kalau khalidina belum tentu selama-lamanya. Itu beda. Khalidina fiha abada, itu abadi. Yang abadi itu menurut para ulama adalah orang yang sama sekali tidak punya iman. Walaupun secuil nada iman. Siapapun yang mati dalam keadaan kufur, syirik, murtad, karena ketiga hal ini menandakan tidak beriman. Orang ini khalidina fiha abada. Kufur, syirik, murtad, abadi. Tiga ada. Musyrik atau syirik itu pelaku kesyirikan yang menyembah, yang beribadah ke selain Allah. Orang beriman masuk neraka, ya, kalau belum pantas, belum layak untuk masuk surga. Tapi satu saat nanti atas syafaat, ada syafaat Rasul, ada syafaat orang beriman, ada syafaat malaikat, ada syafaat amal saleh. Itulah gunanya syafaat. Akan dikeluarkan dari neraka. Terakhir orang yang keluar dari neraka itu orang yang punya iman seberat timbangan zarah. Atau dalam hadis lain katakan seberat habba. Atau yang lain mengatakan seberat dinar. Pokoknya ukuran terkecil. Masih ada iman. Iman apa maksud? Masih dipertahankannya.
dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, itu dipertahankan. Meskipun dia tidak menyembah Allah. Kalau bahasa awak, meskipun sepanjang hayat tidak menyembah Allah. Cuma dia tidak mengingkari. Kalau mengingkari, kafir dia. Maleh atau alun terbuka, kira-kira lainnya kan. Atau terpengaruh, tergoda, terpincut dengan kehidupan dunia. Tapi tetap pegang yang satu itu. Tauhid itu. Ya. Pegang yang satu itu. Itulah yang menyelamatkannya daripada kekekalan di neraka jahanam. Kalau bahasa orang kayak siswa, nan sapinji itu jan, kok masuk neraka yo, masuk neraka lah. Tapi nan sapinji itu jangan dibuang. Abadi beko. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka, orang yang seperti itu. Yang disebut dengan jahannamiyun. Para mantan penghuni jahannam. Jahannamiyun. Tapi untuk dia, kenikmatannya 10 kali lipat kenikmatan raja-raja dunia Allah kasih. Untuk penghuni neraka terakhir yang keluar dari neraka, dan dia penghuni surga yang terakhir masuk surga, Allah kasih kenikmatan 10 kali lipat kemewahan raja-raja dunia. Begitu dalam hadis-hadis sahih. Makanya masuk surga itu bukan amal, lah rahmat. Rahmat benar. Balik kita suka jadi. Jadi ulaika mereka itu mereka yang kafir dan yang kadzabu itu ashabun nar. Hum, mereka di dalamnya kekal. Nah, sedikit sebelum kita beranjak kepada 40, bahwa nanti yang langsung digiring menuju neraka dan yang masuk neraka tapi meniti sirat dulu, ada juga seperti itu. Kalau yang langsung dihalau menuju neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, itu jelas. Orang kafir, orang yang mati dalam keadaan syirik, orang murtad itu langsung digiring, dihalau menuju neraka. Tidak ada tawar-menawar. Tangkap, belenggu, rantai, hela, seret menuju neraka. Itu perintah tegas. Khudu fagullu. Tangkap, belenggu. Surat Al-Haqqah. Tangkap, belenggu. Tegas. Ada perintah si Samba kemarin. Tangkap, bunuh. Nanti malaikat dia perintah, tangkap. Karena mereka tidak punya iman. Siapa? Kafir, musyrik, syirik, murtad, termasuk ke dalamnya ahlul kitab. Karena mereka mempertahankan kesyirikannya. Tidak mengakui, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Di situ kenanya dia. Keenam, bahkan mereka memusuhi malaikat Jibril. Jibril, Mikail mereka musuhi. Jibril mereka musuhi karena kenapa Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Aneh-aneh saya alasan Yahudi. Nanti ketemu dalam surat Baqarah ya. Ketemu dalam surat Baqarah. Ada orang yang digiring menuju sirat, tapi belum sempat melangkah, cemplung. Munafik. Munafik asli. Asli munafik. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Surah Al-Hadid nanti. Kenapa mereka
masih digiring menuju sirat, tidak dihalau langsung masuk neraka, karena mereka beriman. Mereka beriman, tapi di sini iman di sini sebagai olok-olok bagi mereka, balasan olok-olok mereka di dunia, maka digiring juga, diarahkan juga menuju surga, melintasi sirat, tapi yang sempat tiba-tiba cahaya padam masuk ke bawah. Munafik asli. Yang nak munafik asli awak lah. Ini bagaimana? Kalau munafik asli kafir. Asli kafir, memusuhi Islam, tidak bersyahadat. Walaupun dia salat, tapi dia kafir. Karena mereka salat zaman Nabi, salat jamaah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka tampil salat berjamaah, tapi kusala malas. Kenapa? Mana nak beriman? Mencalian awak semua saja. Aslinya kafir. Di majlis Nabi mereka duduk. Berperang pun ikut. Tapi mengembos. Munafik. Kalau munafik biasa tu awak-awak. Duduk. Bila lah. Iwana nak jadi tu munafik awak dah. Iwana je. Aku lama saya. Bakar. Tak tekan lama saya tak tekan. Itu munafik awak munafik. Tak asli. Cuma kalau lah banyak kerajaan munafik, aku bisa jadi aslinya. Kalau lah semua kerajaan anjing, lakuannya lama-lama jadi anjing. Tak bersalawah, tak baju, pipis dipakai orang, cilik di mata leak, tiak lalu tiak salah, kalau lama-lama jadi bau. Apa aku nak kaji? Ya, Khalid. Lalu beralihlah kepada 40, itu ya Bani Israel. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah, yang beliau hadapi bukan orang musyrik saja lagi, juga Bani Israel. Lebih khusus Yahudi. 3 suku Yahudi yang terkenal di Madinah. Mereka lah lebih dulu di Madinah sebelum Nabi hijrah. Mereka merantau dari kampung mereka Palestina ke Madinah. Lalu di Madinah mereka lama-lama menguasai ekonomi Madinah. Kata beliau, para ulama kita, Yahudi inilah yang mula-mula dulu merintis adanya riba di Madinah. Piti. Biasa ni tu, orang asal yang pendatang dah piti. Orang asal pemalih. No piti orang pendatang. Kamu yang negeri lah. Coba pakai dia orang politik. Siapa yang berkasau ke negeri aku? Orang asal orang pendatang. Pendatang. Itu saja biasa. Kau juga sampai situ jangan tunjuk leh. Buatnya tahu orang pendatang. Nyoba bau saus supaya bisa menumpang. Sudah menumpang, mambiak. Sudah mambiak, menguasai. Yahudi itu. Cuma lupa di sejarah jas merah. Jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Dan mereka menguasai ekonomi Madinah. Lalu mereka sudah membuat perkampungan di Madinah. Cinaton namanya. Cinaton apa ni? Perkampungan Yahudi. Di Madinah. Buat benteng di Madinah. Bahkan mereka mendirikan pendidikan di Madinah.
Papirius, apa namanya di Madinah, orang-orang Yahudi. Justru orang-orang Arab Madinah banyak lo menyaran pendidikan pengasuhan mereka. Jadi sejarah itu berulang. Karena menganggap orang itu orang santiang, orang hebat, bagaimana begini, luponya. Kepercayaannya lah digadaikannya. Malahan orang-orang Madinah sering meminjam uang orang Yahudi. Mereka teranak kalah. Ada saribah. Teranaklah mereka. Dan mereka mengatur ekonomi Madinah. Mereka lah upeh, tukang adu domba antara Aus dan Khazraj. Dua suku besar di Madinah mereka adu. Ko Amerikanya orang Madinah siswa adu. Bayangkan pendatang adu awak pada sana. Awak datang ke rumah orang, numpang orang dia adu rumah. Itu namanya Sumando Lango Hijau. Halo. Berapa Sumando di Minang? Ampe siapa ya Madoi? Sumando ni mama. Sumando lebih berua. Sumando kecamiang, Sumando Langau. Jangan apa aku nak hadis engkau. Sumando Langau Hijau kah? Atau Sumando kecamiang kah? Ya. Yahudi ko di Madinah nya madu dibiayai kedua-duanya. Pas mereka ini. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nampal yang kata saya tu. Yahudi ko nampal yang kata Madinah. Arusi terganggu. Yang paling gelisah, yang paling takut, yang paling kelusuannya di Madinah ketika Nabi hijrah dua. Yahudi dan munafik asli orang Arab. Munafik dua. Munafik asli orang Arab yang diketuai, yang dikepalai Abdullah bin Ubay bin Salul, dan munafik kalangan Yahudi. Dua. Abdullah bin Ubay ko calon 2024 ko di Madinah. Kamu apa ya? Calon. Tetapi lah digambar-gambarkan Nabi hijrah. Tempi barangnya. Tempi kelompok. Logika kemanusiaan dendamnya kayak memang begitu. Walau digambar-gambarkan. Rupanya kalah. Datang Nabi Muhammad membawa ajaran beliau. Orang ramai-ramai masuk ajaran Nabi Muhammad. Tak terciptalah munafik. Itu namanya pun munafik orang asal. Awak di kampung awak, tapi awak di orang nama kuasa. Terciptalah grup munafik asli, kafirnya. Abdullah bin Ubay. Hebatnya anak Abdullah bin Ubay Islam. Asli Islam. Dan kedua munafik kalangan Yahudi misalnya. Beko berkolaborasi. Nih Pak Doktor. Ya. Berkolaborasilah dengan musyrikin Makkah. Orang musyrik Makkah tetap intens menjalin hubungan dengan. Kan nanti terciptalah perang Ahzab. Perang sekutu. Ahzab sekutu. Acok itu baca apa? Wahazamal ahzaba wahda. Ahzab. Dia memporak-porandakan, menghancurkan tentara sekutu sendiriannya. Tidak butuh bentuk kalian. Kan itu dinenang di rayo. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Alaih. Alaih. Anjaza wa'dah wa hazamal ahzab. La itu semua. Saya nak pandai ramah.
Hazama, menghancurkan Ahzab. Itu dibaca Nabi di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Lalu doa awak dibaca ketika takbir raya. Boleh kak? Boleh tak boleh nanti akan juga ikut. Hijrah Nabi Muhammad, bedanya orang musyrik asli Madinah tidak mempunyai kepercayaan. Mereka paham syirik. Yahudi punya keyakinan karena mereka ahlul kitab. Mereka percaya kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada sebagian nabi, percaya kepada akhirat, azab kubur percaya, surga neraka percaya. Karena mereka punya kitab. Nah, cuma di gadang salero di dunia apa yang mengakibatkan mereka menggadaikan merubah isi kitab. Karena Yahudi, pendeta Yahudi terkenal dengan tamak dunia. Pendeta Nasrani terkenal dengan zuhud dengan dunia. Itu beda. Yahudi mereka beriman tu. Cuma sebagian. Bahkan mereka sangat mengharapkan cepat Allah utus Nabi terakhir. Sebab di kitab mereka tertulis akan utus Nabi akhir zaman. Ciri sifat seperti ini. Ketika mereka pernah terjadi suatu pertikaian dengan orang musyrik, mereka mengancam, apabila nanti Allah utus Nabi akhir zaman, kami akan bantu mereka. Kata orang Yahudi kepada orang musyrik Mekah, kami bantu. Karena nama Nabi Muhammad dan berita kedatangan beliau itulah populer di kalangan Yahudi. Cuma masalahnya ketika datang Nabi akhir zaman itu kironya ndak wak mah. Itu masalah. Ndak wak mah. Ndak orang wak mah. Ndak semanhat wak rupanya. Ndak semanhat. Itu masalahnya. Karena mereka mengharapkan mereka lah yang ditunjuk oleh Allah. Dan segala macam. Sebab mereka memandang enteng orang Arab. Panjang. Nah, makanya dakwah pertama yang diarahkan kepada Bani itu makanya Bani Israel lainnya. Diingatkan Bani Israel cerita tentang Nabi Adam karena mereka juga tahu tentang Nabi Adam. Kan kitab mereka ada. Nabi Adam, Hawa, istrinya keluar tahu. Ya, Nabi Muhammad hanya mengingatkan, diperintahkan mengingatkan. Orang kalau tamat pesantren cuma mengingatkan coba. Mas kalau pesantren kelas berapa kelas 7 kau kejiwaan. Mengingatkan saja. Coba nyolah lama ngaji, kurang-kurang tukuk tambahnya lain. Orang tamat tak kau nampak payah mengingatkannya. Itu maksud tujuan. Mas kalau semaah. Murah mengingatkannya semaah. Capek berubah tu. Nampak ya? Nan tamat. Menelas kata tamat gaji. Kitabnya tamat. Yahudi hanya mengingatkan. Itulah ya, mengingatkan saja. Uzkuru. Mengingatkan. Jangan menjadikan dia lona mulu-mulu kapia perlu kalian melimu kita kerja. La takunu awwalakum fil. Kau kan pengantar. Aku yang dihadapi Nabi. Kepada orang Yahudi, dia Yahudi kau kecewa nolak tamat sekolah kamu. Kan tak kabarik nah menghadapinya. Tinggal mengangan, mengingatkan ku tugas awak, tinggal nanti maduri-durian mensinkronkan balik. Tapi yang namanya dangki, kepasalnya lah. Hasadan min indi anfusim, dengki. Surat Baqarah ya, dengki. Muncul dari diri mereka sendiri, karena mereka tidak ingin orang lain yang mendapat. Mereka tidak ingin orang lain lebih. Karena mereka mengatakan manhaj mereka manhaj lah ya, kelompok mereka yang paling bagus. Karena Allah telah memilih sampai mereka mengklaim abnaullah. Kami ku anak-anak. Jangan lupa gaya Yahudi. Gaya Yahudi itu terpakai dah wak. Terpakai wak. Itu masalahnya. Itu kalau lu masuk le kayak 40 kah. Cuma kepala lu masuk kan.
Di awal kenapa beralih kepada ya Bani Israel? Coba ikut arah dia. Karena orang-orang yang tahu kok diajak dulu. Logikanya nak banyak kekuatan, Pak. Kenapa? Cukup banyak orang tahu main sekolah kamu, awak kau ambil MDA je, ambil surau, kau ambil saji, ambil sekolah. Orang kau diajak. Logikanya begitu. Begitu logikanya. Benda tu tamai danu benar. Tu sampai ke setuju. Nombor tu santiang. Kalau gitu sah. Itu kau nak surau sekolah. Nak sekolah sekolah. Orang kau dah ajak. Sabuknya lah. Tahu tinggal marahan majak mujak. Logikanya tak itu. Tapi logika kau tak bisa seperti itu. Jangan kalian lebih dulu ko menungkai orang bangka engkar nak nu awak sama sama tiba ayat wala takunu awwala kafirin wa tashtaru bi ayati tu ayat. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran